Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Eli Agustin Fitriana dalam strategi belajar. Sebelum mulai materi pada hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam mencapai tujuan belajar, kalian harus tahu dan mempunyai strateginya. Tujuan strategi belajar yang pertama adalah memahami hakikat belajar. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 3. Cara belajar secara efektif dan efisien. 4. Dapat memahami manfaat. Dan kelima, menerapkan cara belajar yang baik dalam kesehariannya. Apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Proses mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengarkan, dan mengikuti arah tertentu. Belajar adalah merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dua, faktor internal dan juga faktor kondisi eksternal. Untuk faktor internal diantaranya 1. Fisik atau jasmaniah, 2. Psikis atau kejiwaan, 3. Adanya kemauan, niat, 4. Kecerdasan atau IQ, 5. Minat, dan 6. Motivasi. Untuk kondisi eksternal, 1. Sarana dan prasarana, dan yang kedua lingkungan sekitar kalian. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif, diantaranya 1. Belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. 2. Media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita dari sesuai yang akan kita pelajari. 3. Strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja. Walaupun sekarang masa pandemi masih daring atau PJJ, silahkan tetap dipersiapkan buku-bukunya. 2. Mulai pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. 3. Jangan terlalu lama membaca buku pelajaran, upayakan sekitar 20 menit. Setelah itu silahkan untuk latihan soal. 4. Pahami setiap alinea materi yang dipelajari. 5. Catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. 6. Untuk pelajaran non-eksakta atau yang tidak menggunakan rumus, cobalah sambil berbicara sendiri, layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. Nomor 7. Untuk pelajaran eksakta atau menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio, kertas, manila, dan sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. 8. Kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. 9. Seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal
atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun Bapak Ibu guru. Bisa kalian wapri Bapak Ibu guru atau teman-teman kalian bisa mendiskusikan pelajaran yang belum bisa kalian pahami. Selanjutnya, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Untuk manfaat belajar yang baik. Manfaatnya yang pertama, mendapatkan informasi yang lebih lengkap, pintar, cerdas. 2. Bisa berkembang dan mengalami perubahan maju dan positif. 3. Mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Manfaat selanjutnya yaitu bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan memuaskan, menjadi manusia yang berguna bagi orang lain, membanggakan juga orang tua. Selanjutnya, menjadi bintang kelas. Untuk trik belajar yang baik, yang pertama, memiliki niat dan keinginan untuk belajar. 2. Belajarlah sesuai dengan cara kita sendiri. 3. Rumuskan tujuan yang ingin kamu capai. 4. Rajin membuat catatan atau ringkasan intisari pelajaran tersebut. 5. Belajar dengan serius dan tekun. Dan yang keenam, cobalah praktekkan apa yang baru Anda pelajari bila memungkinkan. Yang terakhir, untuk pesan moral dari Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mungkin itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat dan kalian selalu dalam nikmat sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.